Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bi'ulumihi naf'an mubarakan lana walidinika walinasi ajma'in. Kitab ini masih membahas tentang tugas-tugas imam. Ini untuk yang biasa menjadi imam terutama, dan kita semua juga yang hadir tidak mustahil suatu hari kita menjadi imam. Harus tahu. Wa amma wadhaiful qiraati, kalau sebelumnya tentang gerakan, sekarang mau menjelaskan cara-cara bacaan imam dalam sholat. Awaluha, yang pertama, imam itu ayyasara bidu'ail iftitahi wa ta'awudi kal munfaridi. Hendaklah si imam itu membacakan doa iftitah dan ta'awudnya dengan dibaca sirri. Sirri itu pelan-pelan, asal terdengar sendiri saja. Doa iftitah itu yang mana? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu imam bacanya pelan-pelan. Wa yajharu bil fatihati, kemudian imam mengeraskan suaranya ketika membaca surat Fatihah. Kalau dalam madhab Asy-Syafi'i, basmalah itu termasuk Fatihah. Makanya yang bermadhab Syafi'i membaca basmalahnya dijaharkan, dikencengin suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ada madhab lain yang menyebutkan bahwa basmalah itu bukan bagian dari Fatihah. Makanya imamnya tidak terdengar baca apanya? Basmalahnya. Dia baca cuman pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahi rabbil alamin, karena dia berpendapat bahwa basmalah bukan bagian daripada Fatihah. Kalau di sini kan rata-rata bermadhabnya apa? Syafi'i. Basmalah itu bagian daripada Fatihah, makanya dikencenginnya Ustadz Aldi mulai baca apa? Basmalah. Wasurati ba'daha, dan membaca surat pun sama, dijaharkan, dikeraskan suaranya. Ba'daha, setelah membaca surat Fatihah. Kapan saja itu? Fi jami'i subhi, dalam setiap rakaat sholat subuh, atau bisa diartikan dalam seluruh sholat subuh. Subuh kan cuma dua ya. Di rakaat pertamanya kencang Fatihahnya, rakaat keduanya pun kencang. Wa aulatail isya'i wal maghribi, dan pada dua rakaat awal maghrib dan isya. Berarti maghrib rakaat pertama dan rakaat kedua, Fatihahnya kencang suaranya. Isya rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat ketiga dan keempatnya itu bacanya sirri atau disamarkan pelan-pelan. Wa kadzalikal munfarid, dan begitu pula orang yang sholat munfarid, sholat sendiri. Jadi kalau kita sholat sendirian maghrib, maka Fatihahnya jahar, kencengin saja, nggak apa-apa. Rakaat pertama dengan rakaat kedua, atau sholat subuh atau sholat isya, sama seperti imam saja kita, padahal sendirian. Takut ada yang amin belakang ya.
Tahu-tahu amin nggak ada orang, wah lari ya. Nggak apa-apa, karena itu kesunahan, ya kan? Walaupun sholat sendirian mendapat kesunahan mengeraskan Fatihah dengan surat pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Apalagi kalau di masjid sholatnya ya, siapa tahu nanti ada yang makmum kan? Jelas sampai situ ya? Wa yajharu biqauli amin fis sholatil jahriyati, dan mengeraskan pula suara ketika membaca amin dalam sholat jahriyah. Mana jahriyah? Maghrib, isya, subuh. Nah, siapa yang baca? Wa kadal ma'mumu wa yaqronal ma'mum ta'minahu bi ta'minil imami ma'an. Demikian pula si makmum membaca aminnya dikencengin, dan makmum baca aminnya seyogianya harus bareng dengan aminnya siapa? Imam. Jangan buru-buru. Begitu imam waladdallin, makmum diam dulu sejenak. Kira-kira imam ngambil napas, baru bareng amin. Kalau irama amin kan bagaimana imam ya? Waladdallin. Makmumnya nggak usah amin, nggak usah. Lempeng aja ya. Amin. Saya tidak akan membahas amin panjangnya di mana lah. Yang biasa saja amin ya. Kalau dalam alfiyah kan macam-macam, boleh amin, boleh amin, boleh amin, ujungnya pendek, itu bagian santri biarin saja. Besar-besar udah tahu itu, nggak usah dijelasin. Selanjutnya, as-saniyatu, tadi yang pertama. Yang kedua, ayyakuna lil imami fil qiyami salasu saknatin, dan harus bukti untuk imam pada saat berdiri itu ada 3 saktat. Saktat itu berhenti. Aulahuna, yang pertama, idza kabbaro li du'ail ibtitahi. Yang pertama, dari takbir menuju doa iftitah, imam harus berhenti sebentar. Allahu Akbar, diam dulu. Jangan langsung Allahu Akbar kabir, diam dulu. Harus saktat, diam sebentar. Allahu Akbar, diam dulu. Seukuran tumanina, baru Allahu Akbar kabir walhamd, dan seterusnya. Wasaniyatu idza faragha minal fatihati, dan yang kedua ketika berhenti dari Fatihah. Itu pun jangan langsung surat, berhenti dulu sebelum amin ya. Wasalisatu idza faragha minas surati, kemudian yang ketiga apabila beres baca surat qabla ayyarka'a, sebelum ia ruku, ya kan? Ia pun harus berhenti sejenak. Jangan langsung beres surat langsung ruku, berhenti sejenak. Wa ya akhfaha, yang paling sebentar saja berhentinya. Wa dzalika bi qadri ma tanfasilul qiraati ani takbiri, yaitu ukurannya sekira terpisah saja dari bacaan dengan takbir menuju ruku. Misalnya baca surat yang pendek, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Diam dulu, jangan langsung Allahu Akbar, diam dulu. Jelas ya, nggak usah dikupas ya, orang udah kegambar ya. Kenapa? Karena faqad naha anit ta'jili fihi,
bahwasanya sudah jelas dilarang anita'jili dari terburu-buru fihi, yaitu dalam waktu beres surat kepada ruku. Dilarang, harus sejenak berhenti dulu. Wala yaqra'a al-ma'mumu wara'al imami illal fatihata, dan makmum di belakang imam tidak boleh baca apa-apa kecuali Fatihah. Tadi kan baca doa iftitah bareng tuh. Begitu imam baca Fatihah, makmum diam mendengarkan bacaan siapa? Imam. Begitu imam baca surat, makmum baca Fatihah. Gak usah mikir baca surat makmum. Cukup baca apa saja? Fatihah. Fala ba'sa bi qiraati surati, memang tidak apa-apa dia membaca apa? Surah. Tetapi yang lebih bagus imam cukup mendengarkan bacaan siapa? Makmum cukup mendengarkan bacaan siapa? Imam. Tapi kan jauh sholatnya kita mah, masjidnya gede. Wa ilam yasma'il ma'mum fil jariyati li ba'di, sekalipun si makmum tidak mendengar kepada bacaan imam atau sebaliknya, karena jauhnya jarak antara imam dan makmum, tetap saja lebih bagus fokus mendengarkan bacaan si imam, sekalipun ia tidak terdengar bacaan imamnya karena jauh, tapi ia diam seakan-akan mendengarkan bacaan siapa? Imam. Nah, jadi imam tuh harus berhenti sejenak sebelum takbir menuju ruku. Kalau takbir menuju ruku makan mengangkat tangan ya, kelihatan tuh. Dalam Safinah dijelaskan 4 tempat sunat mengangkat tangan. Jadi ngangkat tangan dalam sholat tuh bukan wajib, bukan rukun, tapi apa? Sunat. Hanya 4 tempat. 1 ketika takbiratul ihram, mulai sholat tuh Allahu Akbar, sunat. 2 ketika mau ruku. 3 ketika i'tidal, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Dan yang 4 pada rokaat kedua akan pindah ke rakaat ketiga. Jadi jangan tiap rokaat begitu bangun dari bawah Allahu Akbar, tidak sunat, khilaful aula, makruh. Karena yang dibolehkan itu hanya di 4 tempat. Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika mau turun untuk ruku, ketiga ketika bangun dari ruku, yang 4 pas dari rokaat kedua menuju rokaat ketiga. Artinya dari rokaat kedua ke rokaat kedua rokaat pertama ke rokaat kedua tidak sunah, dari rokaat ketiga ke rokaat keempat tidak sunah, tidak usah. Kita lanjutkan. Asali 1, tugas imam masih. At-tahfif aula siaman idza kasral jam'u liqauli sallallahu alaihi wasallam. Dan si imam itu mestinya meringankan pada waktu ia menjadi imam. Artinya meringankan bacaannya, tidak terlalu panjang suratnya. Kalau lagi sendiri boleh. Ketika menjadi imam, apalagi kalau jamaahnya banyak, ya kan? Baca suratnya yang enteng-enteng saja gitu. Takhfif tuh yang enteng-enteng saja. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif, apabila kalian sholat bin nasi, maksudnya menjadi imam untuk orang banyak, falyukhaffif, maka mesti meringankan bacaannya. Fa inna fihim ad-dhaif,
Karena di jamaah itu ada orang yang lemah, wal kabir, ada yang sudah sepuh, wadul hajati, bahkan ada yang punya banyak kebutuhan, supaya tidak lama. Wa idza shalla li nafsihi fayutawil masya, apabila sholatnya dia sendirian, maka yang lama sholatnya. Panjangkan sholatmu, kata Nabi. Kita ini kadang-kadang kebalik, sholat sendiri mengebut, begitu jadi imam lama, ya gak? Jangan begitu, mestinya dibalik. Pas ngimamin suratnya yang pendek, pas sendiri bacanya yang panjang. Wa qala shalawatullahu alaihi li Mu'adin, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, Iqra surata sabihi was sama'i wat tariq was syamsi wad duhaha. Baca surat apa? Sabihi isma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Terus was-sama'i wat tariq, dan seterusnya. Ketika sendiri. Ya kan? Panjang. Waduh, aki-aki ajak baca surat itu ya. Udah ngari kiri kanan aja, mana encok. Oh, mana apa namanya? Asam urat lah, udah nggak jelas ya. Nah, tuh. Wa amma wadhaiful arkani fasalasun. Adapun tugas-tugas imam dalam rukun itu 3. Pertama, ayyu khaffifar ruku'a was sujuda fala yazida fit tasbihati ala salasi. Ketika menjadi imam harus meringankan ruku, meringankan sujud, jangan lebih tasbihnya dari 3 saja. Nah, jadi imam tuh rukunya jangan lama-lama, sujudnya jangan lama-lama. Fala yazida fit tasbihati ala salasi, jangan menambahkan tasbihnya dari 3 kali ketika jadi imam. Makanya jadi imamnya nanti tidak ada makmum yang ngedumel ya. Waduh, orang lagi sakit gigi, orang lagi sakit mata ya, imamnya baca tasbihnya 11, pas sujud udah kayak keluar aja mata, ya kan? Ringankan. Alasannya yang tadi, makmum itu ada yang lemah, sakit mungkin, ada yang sepuh, waduh nungging lama-lama kan tidak enak juga. Ada juga orang tuh yang punya kebutuhan setelah sholat. As-saniyatu fil ma'mumi yan bagi alla yusabiqul imam fir ruku'i was sujudi bal yata'akhkharu fala yawil sujudi illa idza wasalat jabhatul imam ilal ardi. Yang kedua, untuk si makmum penting tidak boleh mendahului imam pada waktu ruku dan sujud. Pada waktu ruku dan sujud, bahkan si makmum mestinya mengakhirkan turunnya untuk sujud, turunnya untuk ruku, kalau untuk sujud, sehingga kening atau jidat imam sampai ke tempat sujudnya, baru kita tuh turun. Lihat dulu sampai imam itu sampai ke tempat sujudnya, baru makmum apa? Turun. Ini mah makmumnya kayak ngejar-ngejar imam, jadi capek jadi imamnya ya. Waduh, imam udah mau pelan, santai, makmum yang ngejar-ngejar. Jadinya imam keburu-buru. Santai saja, tunggu sampai imam itu sujudnya sampai meletakkan keningnya atau jidatnya, jabhahnya ke tempat sujudnya. Demikian pada saat ruku pun, fala yahwilir ruku'i hatta yastawil imam roki'an. Jangan dulu ruku si makmum kalau imam belum sempurna posisi badannya untuk ruku. Begitu sudah celek rata, baru makmum Allahu Akbar. Enak kalau sholat seragam begitu ya, disiplin ya. Masya Allah, masa harus pakai peluit sih ya. Nah, yang penting disiplin aja, ilmu cara berjamaahnya. Jangan dulu turun kalau imam belum sampai. Seragam semua, Masya Allah, gerakan sholat luar biasa. Makin semangat kayaknya.
Nah, as-salisatu la yazidu fi du'ai tasyahudi ala miqdari tasyahudi hadron minat tatwili. Kemudian imam jangan menambahkan doa dalam tasyahud tahiyat kecuali ukuran doa tasyahud saja. Jangan yang panjang-panjang, yang biasa saja. Mengapa hadron minat tatwili? Khawatir terlalu kepanjangan. Kalau mau yang panjang nanti malam sholat sendirian, pada saat sholat tahajud monggo. Mau pakai doa yang sampai 2 lembar juga silahkan, karena sendirian. Kemudian wala yakhussu nafsahu bidu'a, imam tidak boleh berdoa dengan khusus untuk dirinya, tidak ngasih sama yang lain. Contoh, misalnya lagi kunut subuh, kan bacaannya kalau sendiri Allahumma hdini fiman hadai. Begitu jadi imam jangan Allahumma hdini, karena hanya mendoakan diri sendiri, enak diamin orang ya. Harus diganti domirnya dengan ma'al goir, bacanya Allahumma hdina fiman hadait. Wiridan juga sama, doa wiridan. Kalau sendiri Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Begitu jadi imam diganti Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jadi imam tuh harus tahu domir, mana untuk sendiri, mana untuk orang banyak. Contoh, Robbighfir lana dalam berdoa. Padahal biasanya Robbighfir firli, karena jadi imam jadi Robbighfir lana. Dikit lagi, masih lama, tenang aja ya. Mau sambil ngopi aja, jangan terlalu serius, pusing. Biasa aja, orang ini cuma ngaji kebiasaan sehari-hari kita. Saya ngajinya demennya yang gini lah, yang tiap hari ketemu ya, supaya sholat kita tuh rebes gitu, cakep ya kan, bagus. Oh, ada bekas ngajinya. Kalau ngajinya terus, beli kue terus, ya nggak, sholatnya tetap begitu. Nah, itu bagaimana ceritanya ya? Justru hadir di pengajian itu ingin ada peningkatan kualitas dalam ibadah, baik dohir atau batin. Kemudian yang ketiga, begitu selesai si imam dari sholat, baca salam kan, assalamualaikum warahmatullah. Kebelah mana tuh? Kanan. Ayyanwiya bil muslimi bitaslimataini assalamu alal qaumi wal malaikat. Imam begitu baca salam ke kanan, niatkan baca salam untuk kaum yang hak menerima salam dan para malaikat yang ada di sebelah kanan. Begitu salam ke kiri, sama, diniatkan untuk kaum yang hak menerima salam dan para malaikat yang ada di sebelah kiri. Setelah beres, ayas bita aqobas salami siaman idakana khalfahu niswatun. Begitu beres salam, imam jangan dulu kemana-mana, duduk saja dulu. Terutama kalau ada makmum perempuan, tak usah tergesa-gesa pergi. Apabila ada makmum perempuan, fala yaqumu hatta yansorifanna. Imam jangan dulu kemana-mana sehingga makmum perempuan bubar lebih dulu atau pada pergi lebih dulu. Ida salama payan bagi ayak bala biwaji alan nasi. Dan apabila imam itu membaca salam, maka penting ia memperlihatkan wajahnya kepada makmum. Maksudnya sekira kelihatan wajah kita oleh siapa? Makmum. Assalamualaikum gitu. Jangan semet banget ya. Jangan semet banget. Assalamualaikum, waalaikumsalam, buset irit ya. Kira-kira kelihatan pipi kita oleh makmum. Syukur kalau bisa melihat. Assalamualaikum gitu. Di belakang jangan ngejawab Waalaikumsalam, nggak usah.
Orang itu salam bukan untuk dijawab. Masya Allah. Masailun mutafarriqatun yataju ila ma'rifatiha. Ini masalah-masalah dalam sholat. Sebagian sudah saya tulis tadi pagi-pagi. Kalau yang biasa bermain sosial media mah bisa baca. Pertama, al-fi'lul qalil wa in kana la yabtulu sholatu fahuwa makruhun illa lihajatin. Dalam sholat itu ada perbuatan kecil walaupun tidak membatalkan sholat tetapi makruh kecuali kalau ada keperluan banget. Wadalika bidab ilmar, contoh yang pertama seperti kita menghalangkan tangan untuk orang yang akan liwat ke depan kita. Ini ada orang mau lewat nih, padahal kita lagi apa? Sholat, majuin tangan kita seret gitu. Nah ini boleh, ini boleh. Sebab orang tidak boleh lewat ke depan orang yang sedang sholat pas di tempat sujudnya, tidak boleh, kecuali jauh gitu. Maka kalau orang itu diperkirakan tidak tahu, majukan tangan kita seret gitu kan, nah, supaya orang tidak lewat. Itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sengaja tidak ada keperluan, hukumnya apa? Makruh. Wa qatlil aqrabi, atau ada kalajengking. Waduh, kalajengking gawat nih ya. Deket-deket ke kita. Untung sholatnya bawa tongkat kali ya. Matikan saja tuh kalajengking. Atau bagaimana diakalin? Sekira kita tidak bergerak besar, tapi kalajengking menjauh dari kita. Kan bingung. Jangan mikir batalin nggak jadi batal sholatnya. Udah, boleh dibunuh tuh kalajengking. Wa hajati ilal haqqil ladzi yusawwisu alaihil khushu'a. Kemudian boleh juga menggaruk badan yang gatal sekira dengan gatalnya itu mengganggu kehusuan sholat. Aduh, di punggung gatal banget nih ya. Ini kalau dibiarkan nih malah tidak konsen apa sholat. Garuk saja nggak apa-apa. Di pinggang nggak boleh. Tapi atur garuknya sekira menjadi gerakan kecil. Nggak usah kayak patung, orang sholat kayak patung. Sampai begitu gatal telinganya begini-begini aja ya. Kenapa nggak digaruk? Takut batal sholat, garuk aja kalau gatal ya. Daripada kepala gede nggak usah ya. Kecuali kayak kalau punya telinga kayak sapi bisa jalan sendiri. Sekira itu gatal akan mengganggu kekhusyuan sholat. Wa mahmata sa'aba fala ba'sa ayyadhu ayadaihi ala fihi. Dan apabila ia menguap, ngerti menguap? Menguap, kalau ngantuk kan menguap tuh. Tidak apa-apa kita meletakkan tangan ke mulut kita. Begitu menguap, menutupkan tangan kemana? Ke mulut. Boleh begini, boleh juga begini. Daripada nguap tidak ditutup, bau ke orang ya. Mending sekarang ada masker nggak kelihatan nguapnya ya. Boleh, itu boleh, tidak batal. Wa in atasa hamidallahu azza wa jalla fi nafsi. Dan apabila bersin pada saat sholat, hasi, atau his, karena yang gitu ya. Ada yang hihi, ada yang gitu, macam-macam lah. Yang penting jangan dibuat-buat. Lagi sholat bersihnya hasum, jangan. Biasa saja, yang aslinya. Maka memujilah kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, tapi pinapsihi, di dalam hatinya, walam yuharrik lisanahu, dan tidak menggerakkan lidahnya. Artinya membaca alhamdulillahnya di mana? Dalam hati tanpa menggerakkan lidah. Dapat pahala tuh. Kan kalau bersin kita harus dapat pahala kalau baca apa? Alhamdulillah, sunat Rasul. Sekarang orang bersin dicuriga. Begitu ada yang bersin pada lari semua. Ya kan? Kalau dulu mah ada orang bersin, haji, alhamdulillah, didoain tuh, yarhamu. Kalau sekarang naudzubillah jawabnya. Karena dikira bersin itu apa? Corona. Enggak begitu juga ya. Enggak begitu juga.
Wa intajasya'a, dan apabila bersendawa, ngerti bersendawa? Cek orang Sunda mah terab. Bersendawa teh habis makan kan gitu kan. Nah, bersendawa namanya. Ngerti? Maksudnya bersendawa ngerti? Habis makan kan gitu ya. Itu bersendawa. Nah, kalau sedang bersendawa, bayan bagi alayar paro sawila sama, kepalanya gak usah ditenggak-tenggak ke atas. Gak usah. Biasa saja. Kan biasanya orang sendawa gimana? Kepalanya nenggak-nenggak ya. Tidak usah, karena kita sedang sholat. Jangan begitu. Mas'alatun yusanu ayyakipal wahidu an yaminil imami mutaakhiron anhu qalilan. Disunatkan apabila ada makmum satu orang, ia berdiri di samping kanan imam mundur sedikit. Makmumnya cuma satu, berdirilah si makmum di samping kanan siapa? Imam, tapi mundur dari imam sedikit, jangan terlalu jauh. Yang penting kaki tidak sebaris dengan imam. Wal mar'atul wahidatu, bagaimana kalau makmumnya perempuan? Tadi laki-laki tadi. Pas di rumah makmumnya perempuan, istri. Apa di kanan juga? Ya tidak. Kalau makmumnya perempuan, maka taqifu khalfal imami, percis berdirinya harus di belakang imam. Jadi kalau makmumnya satu orang laki-laki, ia berdiri di samping kanan imam, mundur sedikit. Tapi kalau makmumnya perempuan, misalnya istri di rumah, anak di rumah, tapi perempuan, maka berdirinya itu si makmum perempuan harus percis di belakang imam. Jelas ya? Fa in kana ma'aha rajulun wa qafa rajuli an yaminil imami wa hiya khalfa rajuli. Bagaimana kalau yang satu makmumnya itu laki-laki, yang satu makmumnya perempuan? Ini gambaran cuma dua makmumnya nih. Kalau makmumnya cuma dua orang, yang satu laki-laki, berdiri di mana? Di samping kanan imam, mundur sedikit. Kemudian makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Jangan yang perempuan ke sini, tapi makmum perempuan berdirinya di belakang makmum laki-laki. Kalau perempuannya satu, berdirinya di belakang imam percis. Kalau ada makmum laki-laki lain, maka si perempuan berdirinya percis di belakang makmum laki-laki. Itu di Fathul Qorib malah dibahas bagaimana anak kecil segala macam. Di sini tidak sampai ke situ. Mas'alatul masbuki, sholat masbuk. Udah ngantuk belum? Kan kadang-kadang masbuk kita ngerti masbuk. Masbuk itu yang sholatnya ketinggalan dari awal oleh siapa? Imam. Al masbuk ida adraka akhir sholatil imam fahuwa awalu sholatihi. Si masbuk itu apabila ia menemukan akhir sholatnya imam, bagi dia yang masbuk adalah awal sholatnya. Nah, ini rumusnya nih. Maka fal yuwafiqul imam, si masbuk itu harus menyesuaikan dengan sholatnya imam dan menyelesaikan sisanya. Contoh, begitu datang ke masjid, imam sedang tahiyat akhir, ya kan? Yang masbuk datang, nggak usah Fatihah dulu, surat dulu, ruku dulu, sujud dulu, langsung saja apa? Ikut tahiyat. Tapi turunnya jangan baca Allahu Akbar. Cukup Allahu Akbar yang tadi aja takbiratul ihram. Allahu Akbar, berhenti sejenak, langsung saja tasawuf. Hanya saja rakaat itu tidak dihitung, sebab ia banyak meninggalkan rukun dalam sholat. Jelas ya? Nah. Wal yaknut bis subhi fi akhiri sholati nafsihi.
Dan kalau ia sholat berjamaahnya berjamaah subuh, datangnya ia di rakaat kedua. Jadi rakaat dia mah pertama, rakaat imam keberapa? Kedua. Otomatis di rakaat yang itu dia ikut kunut dengan siapa? Imam. Nah, nanti imam salam, dia berdiri, habis ruku i'tidal kunut lagi dia. Walaupun sudah kunut pada rakaat pertama. Wa in qanata ma'al imami, sekalipun ia sudah kunut bersama dengan imam. Wa in adraka ma'al imami ba'dal qiyami fala yastaghilu bidu'ai wal yabda'u bi fatihati. Dan apabila si makmum menemukan imamnya masih berdiri, sudah baca surat, nggak usah mikir baca doa iftitah, langsung saja kita baca suratul Fatihah. Tinggalkan itu apa? Doa iftitahnya. Kejar saja apa? Baca Fatihahnya. Wal yukhafifha, dan bacanya pun harus diringankan, jangan dipanjang-panjang supaya kekejar apa? Imamnya. Fa in raka'al imam qabla tamamiha wa qadra 'alal huqi fi itidali, dan apabila ia belum selesai baca Fatihahnya, si imam keburu ruku. Imam keburu ruku. Kita masih baca apa? Fatihah. Ketika diperkirakan bahwa ia akan bisa, kalau ia menyempurnakan Fatihahnya akan kekejar imam pada i'tidal, maka boleh selesaikan dulu, harus menyelesaikan dulu apanya? Fatihahnya. Yang penting si imam kekejar pada waktu i'tidal, artinya makmum hanya ketinggalan satu rukun. Tetapi kalau tidak memungkinkan kekejar karena imamnya ini tipe cepat sholatnya, maka kita tidak perlu menyelesaikan Fatihah, cukup yang sudah terbaca saja, lalu mengikuti ruku dengan siapa? Dengan imam, mengikuti i'tidal dengan imam, dan bacaan sekurangnya tidak perlu diteruskan karena sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Apa-apa begitu. Wa in raka'al imam wa huwa fi surati falyaqtaha, apabila si makmum ini imam ini ruku dan ia sedang baca surat. Ini mah ngeyel makmumnya nih. Tadi udah dibilangin jangan baca surat, tapi pengen baca apa dia? Surat. Imam keburu ruku, jangan perhitungkan lagi. Kalau tadi kan dipertimbangkan karena yang dibaca apa? Fatihah. Kalau yang dibaca itu surat, tidak perlu dipertimbangkan seperti tadi kekejar atau tidak. Sudah cukup saja. Sampai ayat manapun ia berhenti untuk ikut dengan siapa? Imam melaksanakan ruku. Jadi beda ya. Kalau Fatihah pertimbangkan dulu kekejar atau tidak kalau ditamatkan. Kalau kira kekejar pada i'tidal boleh diselesaikan. Kalau tidak kira-kira tidak kekejar, tidak usah diselesaikan. Tapi lain dengan surat. Kalau imam itu ruku dan makmum sedang baca surat, itu mah jangan mikir-mikir lagi. Ah, keburu tidak nanti. Cukup sampai di situ, tutup saja baca apanya? Suratnya. Sebab baca surat bukan bagian dari rukun sholat. Wa in adrakal imam fis sujudi awit tasawudi kabbara lil ihrami. Apabila si makmum menemukan imam sedang sujud, begitu datang dia berjamaah, begitu datang dia masuk berjamaah, imamnya sudah apa? Sujud atau sedang sujud, imamnya sedang tasahud. Cukup makmum kabbarul ihtiram, membaca takbiratul ihram, summa jalasa, kemudian ia duduk mengikuti tasahud siapa? Imam. Walam yukabir, dan jangan baca takbir ketika turunnya. Takbirnya cukup takbiratul ihram saja. Bi khilafi ma idza adraka fi ruku'i fa innahu yukabbiru saniyan. Beda lagi kalau menemukan imam sedang ruku. Datang kita nih, jebul. Pas kita datang imam sedang apa? Oh, pas langsung apa tuh? Ruku. Artinya kita tidak keburu mengikuti baca Fatihah dan surat. Maka si makmum yang menemukan imam sedang dalam keadaan ruku, ia baca takbiratul ihram,
kemudian baca takbir untuk mengikuti ruku. Paham ya? Perbedaan kalau menemukan sujud atau tasyahud dengan menemukan imam dalam keadaan ruku. Kalau menemukan imam sudah tasyahud, turunnya itu tidak usah pakai takbir. Tapi kalau menemukan imam sedang ruku, maka dari takbiratul ihram kita langsung takbir lagi untuk mengikuti ruku dengan imam. Mengapa begitu? Li'anna dalikan tiqal masubun lahu. Sebab perpindahan yang kedua ini, yaitu ngejar pada waktu ruku, ini dihitung rokaat untuk si makmum. Oleh karenanya takbirnya memakai takbir intiqal. Wala yakunu mudrikan li rakaati malam yatmainu raki'an fi ruku'i wal imam ba'da bi hadhihi raka'ataini wa illam yatmana illa ba'da mujawizatil imam hada rakaati fatiha. Nah, kemudian dalam setiap rukun mengikuti imam, si makmum mestinya menemukan rukunya imam atau sujudnya imam, tasawufnya imam itu seukuran ada tumakninah. Misalnya tadi tiba-tiba datang si imam sedang dalam keadaan apa? Ruku. Maka kita itu mestinya mengikuti ruku imam dalam keadaan tumakninah. Tapi kalau sampainya belum sampai bisa tumakninah, itu belum terhitung. Masalah satu lagi, man fatahu dhuhra illa waqtil asri. Siapa yang luput tidak melakukan sholat duhur sampai datang waktu asar. Emang ada yang begitu? Mungkin saja ada. Ya kan? Ya, terlambat karena ketiduran, terlambat karena sedang bepergian, atau mungkin juga ada yang sengaja ya. Nah, siapa yang waktu duhurnya itu habis sehingga datang waktu asar, sholatnya yang mana dulu? Di sini disebutkan barang siapa yang tertinggal waktu duhurnya ila waktil asri, sampai waktu asar, fal yusolli duhro awalan, maka sholat duhurlah lebih dahulu. Paham ya? Sholat duhur lebih dahulu, jangan nanti tertinggal dua-duanya. Sumal asri, kemudian setelah sholat duhur lanjut sholat lagi sholat asar. Beda lagi dengan orang yang menemukan jamaah. Tadi duhur ketinggalan, pas sampai di bustan waktu asar ada orang mau berjamaah. Kita mana dulu nih? Sholat berjamaah dulu, yaitu berjamaah asar. Baru nanti sholat apa? Duhur. Sebab fa'inna jama'ata bil adai aula, jamaah itu lebih utama untuk dilaksanakan. Panjang ya, biar kamu mumet otak, segitu aja ya. Ini mengapalin sholat kita sehari-hari. Barangkali ada yang belum hafal. Kalau sudah hafal, alhamdulillah, hitung-hitung ngapalin ya, hitung-hitung menghafalkan. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat. Jangan lupa kita terus berdoa walaupun sendirian. Moga-moga negeri kita aman, damai, santosa, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita, guru-guru kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus mendidik para santrinya, para jamaahnya. Dan demikian kita semuanya mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli